Jemaat yang terkasih, berjumpa lagi dalam doa malam GKJ Joglo. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengar pembacaan Roma 11 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak alat ukur yang kita kenal. Alat-alat ukur itu memiliki fungsinya masing-masing, yaitu untuk mengukur jarak, berat, volume, suhu tubuh, berat badan, dan lain sebagainya. Setiap alat ukur dibuat berdasarkan tujuan dan manfaatnya. Bahkan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bekerja, sebuah perusahaan biasanya menyiapkan alat ukur yang melibatkan psikolog maupun orang yang dipandang memiliki keahlian tertentu. Kadang kita juga mengukur kadar kasih seseorang kepada kita. Kita mengukur dengan apa yang ia lakukan. Kita mengukur dengan tutur katanya kepada kita, seberapa banyak waktu yang ia berikan untuk kita dan dengan berbagai macam cara. Lalu bagaimanakah dengan kasih Allah? Apakah kita dapat mengukur seberapa besar kasih Allah untuk kita? Saudara-saudara, dalam Roma 11 ayat 33, Paulus menyatakan kekagumannya kepada Allah. Paulus takjub atas cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dan berkarya bagi manusia. Ia mengatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Saudara, sering kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam benak kita tentang misalnya, mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi? Bahkan seringkali peristiwa yang menyakitkan, yang menurut kacamata kita itu adalah peristiwa yang buruk, seperti kehilangan anggota keluarga yang masih muda dan yang menurut kita memiliki masa depan yang cemerlang, atau bencana yang membawa korban, atau pertanyaan mengapa Tuhan biarkan kita mengalami kegagalan dalam menjalin relasi dengan pasangan, atau kegagalan dalam mengelola usaha, atau sulitnya kita dalam mencari pekerjaan, dan sebagainya. Saudara-saudara, apabila ketika kita melihat berbagai macam persoalan itu dengan kacamata kita, maka kita akan merasa hidup begitu sulit. Namun, bacaan firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk melihat berbagai macam dinamika hidup di dalam kacamata Tuhan. Paulus melihat bahwa di balik semua peristiwa pahit yang ia alami, Tuhan menyatakan kasih setia-Nya. Demikian pula dalam berbagai peristiwa pahit kehidupan yang kita alami, sesungguhnya kita diundang untuk melihat peristiwa-peristiwa itu dari kacamata iman. Paulus memang terus hidup dalam tekanan oleh karena pekerjaan pewartaan Injilnya. Namun ia melihat bahwa Tuhan berkuasa atas semua peristiwa. Paulus mengagumi karya Allah, betapa besar dan mulianya Allah. Ia merancang segala sesuatu untuk kebaikan umat manusia dan untuk kemuliaan nama-Nya. Tuhan mengizinkan berbagai macam peristiwa buruk terjadi pada Paulus, bukan untuk mencelakai Paulus, namun justru untuk memperkuat imannya, menjadikannya sosok yang kuat, yang tegar dan terus bertumbuh di dalam iman, sehingga ia menjadi salah satu tokoh dalam perkembangan kekristenan yang senantiasa berdampak sepanjang masa. Sungguh tak terukur kasih Allah kepada kita. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya akan hal ini? Saudara-saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan segala syukur untuk banyak sekali karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami ingat Tuhan akan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan mereka. Kami juga ingat akan para eyang kami, orang tua kami yang telah lanjut usia. Kiranya Bapa,
dalam usianya yang lanjut, mereka tetap memperoleh kebahagiaan dan dimampukan untuk dapat memandang dunia ini dengan penuh pengharapan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada, dengan segala pergumulan kami masing-masing. Baik kami Tuhan yang saat ini bergumul dengan pekerjaan kami yang bergumul dengan pengharapan kami untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kami yang bergumul dengan relasi di dalam keluarga, baik antara pasangan suami istri, antara orang tua dan anak atau saudara bersaudara. Kami yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, anak-anakmu yang bergumul dengan studi mereka dan perjuangan mereka untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang mencari tempat studi di jenjang yang lebih tinggi lagi. Mampukanlah mereka, terlebih Bapa dalam situasi pandemi yang menjadikan suatu tantangan tersendiri bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menantikan keturunan. Ya Bapa, dalam setiap pergumulan kami itu, kami memasrahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Demikian pula kami juga berdoa untuk program pemerintah, proses vaksinasi dan upaya pemerintah dalam mencegah timbulnya lonjakan kasus COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau juga berkati. Demikian pula secara khusus kami berdoa untuk proses vaksinasi yang akan diterima oleh para pegiat gereja ataupun majelis di lingkup Klasis Jakarta bagian Barat. Kiranya Bapa, proses demi proses juga berada di dalam jangkauan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Amin.